Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Atia Aulia Ansyari dengan NIM 202416100010 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Azim Taufik SPD FPD. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran. Apa itu media? Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Jadi, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Nah, kita sudah tahu nih apa itu media. Di sini, media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu ada media audio dan media audiovisual. Saya akan membahas mengenai media audio terlebih dahulu. Media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung, sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, kita sudah tahu nih apa itu media audio. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk media audio. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada audio analog dan audio digital. Yang pertama mengenai audio analog terlebih dahulu. Audio analog adalah metode tradisional untuk merekam dan mereproduksi gelombang suara yang berkelanjutan menggunakan tegangan listrik. Untuk contohnya di gambar pertama yaitu ada radio. Radio merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual, dapat mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa, serta masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Radio juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang cukup efektif. Dan media ini juga mampu merangsang partisipasi aktif bagi si pendengarnya. Namun radio juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu hanya mengenalkan suara, tidak dapat diulang, dan cenderung merupakan komunikasi satu arah. Tetapi terdapat juga kelebihan radio. Kelebihannya yaitu personal, cepat, jangkauannya luas, sederhana, murah, dan mudah. Lalu untuk contoh yang kedua, di situ ada gambar piringan hitam. Piringan hitam atau finley dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena piringan hitam dapat diperdengarkan melalui alat yang disebut gramofon. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu di situ ada gambar kaset audio. Nah, kaset audio ini memiliki keuntungan. Keuntungannya yaitu merupakan media yang ekonomis dan praktis karena biaya pengadaan dan perawatannya sangat murah dan mudah didapatkan. Dan untuk contoh yang terakhir di situ ada gambar alat perekam magnetik atau tape recorder. Nah, alat ini merupakan salah satu alat elektronik yang mampu merekam suara secara manual dan merupakan salah satu media yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penyampaian keakuratan sebuah informasi. Alat ini sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, kita sudah membahas nih mengenai audio analog beserta contoh-contohnya. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas mengenai audio digital. Audio digital adalah suara yang direkam atau diubah menjadi sinyal digital untuk digunakan dalam perangkat digital. Untuk contohnya yang pertama di situ ada gambar CD dan DVD. Nah, CD dan DVD adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Lalu untuk contoh yang kedua di situ ada gambar MP3.
Nah, MP3 ini merupakan salah satu bentuk format penyimpanan file audio digital yang dianggap sangat populer untuk saat ini. Di samping ukuran filenya yang lebih kecil, MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik dari media audio. Karakteristik yang pertama yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedua, pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. Yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif bagi pendengarnya. Yang keempat, sifat komunikasinya hanya satu arah. Dan yang terakhir, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa, dan pesan atau informasi atau program terikat dengan jadwal siaran. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari media audio. Kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Yang kedua, mampu membangkitkan sistem dalam imajinasi. Yang ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa dalam penggunaan kata-kata, bunyi, dan arti dari kata itu. Dan yang terakhir, harganya relatif lebih murah dan sifatnya mudah untuk dipindahkan. Lalu yang selanjutnya mengenai kekurangan dari media audio. Yang pertama yaitu memerlukan suatu pemusatan pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar khusus. Jadi di media audio ini kan hanya mengandalkan suara saja, sedangkan rata-rata orang untuk bisa cepat tanggap dalam memproses suatu pembelajaran itu tidak hanya didapatkan dari pendengarannya saja, akan tetapi lebih baik atau lebih cepat tanggapnya dengan menggunakan visualnya juga. Jadi rata-rata orang-orang itu cepat untuk memahami materi itu dengan mengandalkan indera pendengaran dan indera penglihatannya. Lalu untuk kekurangan yang kedua yaitu media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Dan yang terakhir, media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Nah, kita sudah tahu nih apa itu media audio. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai media audiovisual. Nah, media audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter yang sama dengan objek aslinya. Untuk bentuk-bentuk media dari audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu ada audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Pertama, saya akan membahas mengenai audiovisual murni terlebih dahulu. Audiovisual murni atau sering disebut dengan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Unsur suara maupun unsur gambar tersebut berasal dari suatu sumber. Nah, untuk contohnya di sini yang pertama ada gambar film bersuara. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa sehubungan dengan apa yang dipelajari. Untuk contoh yang kedua yaitu ada video. Video merupakan media audiovisual yang menampilkan gerak. Pesan yang disajikan bisa bersifat fakta maupun fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Lalu untuk contoh yang terakhir yaitu ada televisi. Selain film dan video, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Nah, untuk bentuk yang selanjutnya yaitu ada audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni yaitu media yang unsur suara dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda.
Audiovisual tidak murni ini sering disebut juga dengan audiovisual diam plus suara, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar yang diam. Untuk contohnya yaitu ada sound slide atau film bingkai suara. Slide atau film strip yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap, karena suara dan rupa berada terpisah. Oleh karena itu, slide atau film strip termasuk media audiovisual saja atau media visual diam plus suara. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik media audiovisual. Karakteristik yang pertama yakni media audiovisual mampu menghadirkan informasi atau pesan dalam wujud gambar atau visual dan suara secara nyata. Yang kedua, media audiovisual lebih mengutamakan visual daripada suara, meskipun tidak bisa lepas dengan suara yang berperan melengkapi informasi atau pesan visual. Yang ketiga, informasi yang disampaikan dapat berupa gambar atau visual yang fakta, kejadian nyata, ataupun sebuah fiksi atau gagasan kreatif. Dan untuk karakteristik yang terakhir, melalui media televisi, program audiovisual dalam setiap kali siar atau tayang dapat ditonton oleh berjuta-juta orang dalam waktu yang sama. Lalu yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual. Untuk kelebihannya terlebih dahulu, yang pertama yaitu kombinasi suara dan gambar lebih mampu menarik perhatian dan mempertahankan minat audiens. Yang kedua, memudahkan pemahaman konsep yang kompleks melalui visualisasi dan penjelasan audio. Dan yang ketiga, informasi yang disampaikan secara audiovisual lebih mudah diingat dibandingkan dengan teks saja. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, biaya produksinya yang sangat mahal dan memakan waktu. Yang kedua, keterbatasan akses, karena tidak semua orang memiliki perangkat yang mendukung untuk pemutaran media audiovisual. Lalu untuk kekurangan yang terakhir yaitu ketergantungan pada teknologi, yang dimana memerlukan teknologi untuk reproduksi media audiovisual, yang bisa menjadi masalah jika ada gangguan teknis. Nah, jadi sekian pemaparan materi dari saya mengenai media audio dan media audiovisual. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.